Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan sikap inkonsistennya terkait perang dengan Iran. Kita akan ulas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisis, Dina Praptora Harja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam Mbak Dian, pemirsa Ya, Kompas TV. Mbak Dina, ini kan setelah Trump membuka peluang akan bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, tapi kemudian mengeluarkan pernyataan yang tendensinya meremehkan skala perang dengan Iran. Bagaimana kita membaca sikap Trump kali ini, Mbak Dina? Trump bicara dalam konteks ke masyarakatnya ya, ke dalam audiens domestik di Amerika Serikat. Kita tahu di tanggal 3 Juni kemarin, baru saja ada pengambilan keputusan di House of Representatives di DPR sana, di Amerika Serikat, dan ada 4 perwakilan dari Kongres, dari House, yang 4 dari Partai Republikan yang mendukung War Power Resolution, resolusi untuk membatasi mandat perang dari presiden. Walaupun sifat dari resolusi ini sebenarnya terbatas, masih sifatnya konkuren. Jadi kalau di Amerika Serikat itu ada 2 jenis resolusi juga. Resolusi perang yang kali ini karena dari segi kekuatan Partai Demokrat itu relatif lemah dibandingkan Republikan, dia hanya partai minoritas, maka kali ini dia hanya mengajukan model yang konkuren. Tapi model konkuren ini sudah membuktikan ternyata ada 4 orang dari Partai Republikan yang bukan dari negara bagian main-main memilih untuk pindah jalur dan mengecam Trump. 4 negara bagian penting tersebut adalah dari Michigan, kemudian dari Pennsylvania, kemudian dari Kentucky, dan dari Ohio. 4 negara bagian ini adalah penentu betul dalam tiap pemilu di Amerika Serikat. Dan kita tahu di bulan November besok ada pemilu sela di Amerika Serikat. Ini critical swing states kalau orang Amerika Serikat bilangnya. Jadi kalau sampai pindah posisi mereka tidak mendukung lagi Partai Republikan, bisa dipastikan dalam pemilu mendatang Partai Republikan akan kehilangan suara. Dan kita lihat tadi Donald Trump bicara di depan forum petani yang memang secara tradisional itu merupakan pendukung dari Partai Republikan. Jadi kita melihat dari konteks di dalam negerinya lah, Trump sedang berusaha meyakinkan masyarakatnya bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak melanggar War Power Resolution, dan dia berusaha mengecilkan. Kembali lagi dia pakai narasi perangnya nggak besar kok, udah berhenti sejak bulan April. Okay. Tapi kita tahu di Amerika Serikat tetap belum memandang ini bukan sebagai sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang berlarut-larut dan belum selesai biayanya. Oke, pernyataannya itu memframing citranya Trump di depan warga Amerika Serikat atau pemilihnya. Tapi apakah pernyataan Trump tersebut juga ada hubungannya atau kaitannya dengan Kongres, Mbak Dina? Misalnya untuk melunakkan Kongres supaya kemudian Trump bisa lebih leluasa untuk terus menyerang Iran? Dalam konteks Kongres, sebenarnya Donald Trump sedang berusaha untuk meyakinkan Kongres juga untuk menyetujui permintaan dana tambahan untuk urusan perang. Jadi untuk budget 2027, dia minta kenaikan anggaran perang 44%, dan dari mana itu diambilnya? Dari program jaminan sosial yang ada di Amerika Serikat. Jadi bisa kita bayangkan ya, urusan perang ini ternyata membuktikan bahwa agenda yang seharusnya disiapkan Trump untuk masyarakat itu akan diambil alih untuk urusan perang. Jadi di sini sebenarnya kelihatan nggak konsistennya ya. Kalau memang perannya udah mau selesai, kenapa harus nambah anggaran? Kalau memang perannya kecil dan latihan, kenapa harus nambah anggaran bahkan sampai ngambil dana untuk jaring sosial masyarakat di Amerika Serikat? Ya, itu menjadi pertanyaan juga Mbak Dina, inkonsisten pernyataan Trump terus berulang, ini mengindikasikan apa? Kebingungan Trump kah dalam konflik ini? Trump dalam posisi mencari exit sebenarnya ya, tapi sampai hari ini belum ketemu caranya. Jadi kalau diperhatikan, yang diserang oleh Iran hari ini adalah 2 negara yang sangat rentan di Timur Tengah, di Teluk ya, Bahrain dan Kuwait. 2 negara yang paling kecil,
dua negara yang punya pangkalan militer, tapi pangkalan militer Amerika Serikat itu juga posisinya dekat sekali atau bahkan nempel dan digunakan sekaligus untuk pelabuhan ekspor impor barang. Nah, karena dua negara ini negara kecil, urusan makanan itu diimpornya dari sana. Dan dua negara kecil ini lebih dari 80%, bahkan kalau Bahrain itu sampai 85%, makanannya itu diimpor dari luar negeri lewat situ. Juga untuk air minum. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya sekutu Amerika Serikat yang paling rentan itu ada di negara Teluk. Dan sampai hari ini dia belum bisa menyelamatkan. Konteks lain juga berkembang hari ini itu adalah respon dari Presiden Joseph Aoun ya di Lebanon tentang Iran. Jadi tadi yang kita saksikan di gambar tadi, masyarakat Lebanon marah ya bahwa urusan negosiasi ini menurut masyarakat udahlah nggak usah negosiasi Lebanon dengan Israel sendiri karena sudah terbukti kalah. Tapi kita lihat dalam wawancaranya Presiden Aoun itu masih berusaha untuk mengecilkan Iran dan berpikir bahwa dia masih bisa berhadapan dengan Israel langsung. Ini menurut saya juga kontradiksi, kemungkinan ada tekanan juga dari Amerika Serikat kepada Lebanon untuk nyerah gitu kan. Jadi menurut saya sih Amerika Serikat masih berusaha mencari jalan lain dan kuncinya di sini juga salah satunya tetap Israel. Jadi Israel masih tetap mau melanjutkan perang di Lebanon ini. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Amerika Serikat masih belum cukup. Kita akan membahas juga nanti soal keterkaitan Israel dan juga sekutu Iran. Tapi yang mau saya tanyakan begini Mbak Dina, itu kan tadi kita bicara soal komunikasi Trump di dalam negeri atau secara internal. Tapi di eksternal juga maksud saya menghadapi Iran, Trump juga kerap menyampaikan statement misalnya negosiasi bisa dilakukan lewat jalur diplomatik. Tapi kemudian juga nanti bisa berubah mengatakan akan melakukan atau melancarkan langkah yang lebih keras. Anda melihat seperti apa statement Trump ini dalam proses negosiasi? Apakah itu hanya sekedar gertakan saja kepada Iran dan apakah itu efektif? Sebenarnya dia masih berharap bahwa Iran itu mau memberi ruang yang lebih luas kepada Amerika Serikat. Minimal supaya dia tidak malu lah, mundur begitu kan. Apalagi kalau dilihat dari statement-statement Trump sejak tahun 2020, keinginan dia betul-betul untuk menjadikan Iran kalah itu adalah satu agenda politik luar negeri yang belum terwujud. Dulu tahun 2020 dia pernah melakukan aksi serupa, membunuh juga sejumlah pemimpin tinggi di Iran, dan dari pihak Kongres itu melakukan upaya juga untuk menghentikan langkah tersebut. Dan waktu itu sudah hampir sukses. Full ya dari mayoritas Kongres maupun Senat waktu itu setuju. Cuman problemnya di Senat itu nggak nyampe 2/3%, 2/3 suara. Jadi akhirnya Trump memutuskan untuk veto. Jadi kalau kita perhatikan, kalau mungkin kita pakai teori di level individu ya, ada rasa dendam yang belum selesai gitu ya dari Trump. Atau kita juga bisa lihat bahwa Trump masih tetap merasa susah ya untuk keluar dari pemikiran dia harus menang terhadap Iran. Kalau dia nggak ada ruang sama sekali di situ untuk merasa menang, maka dia akan terus push. Jadi inkonsistensi itu sebenarnya muncul dari perasaan di dalam hatinya. Kalau kita kasih misalnya permintaan Iran kan sebenarnya makin turun tuh ya kalau diperhatikan ya. Ada misalnya untuk melepaskan aset, ya udah ngelepasnya nggak usah semuanya tapi bertahap gitu kan, 12 billion, habis itu nanti bertahap di tahap berikutnya. Jadi setiap ada proses negosiasi ada kemajuan, itu soal aset. Tapi ternyata kan Amerika Serikat juga belum rela sampai di level itu kan. Oke, baik. Memasuki 100 hari perang antara Amerika Serikat dan Iran, kita tentu akan memantau kemana ujung konflik antara Amerika Serikat Iran maupun juga Israel dan juga Hizbullah. Terima kasih praktisi dan juga pengajar hubungan internasional Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja sudah berbagi pandangannya di Kompas Malam. Selamat malam dan sehat selalu.